Sekarang saya mau ngajak merenung sedikit. Yang punya pasar, yang punya kantor, yang punya toko di pasar, yang punya kantor di perkantoran, yang punya perusahaan, yang punya apapun. Apakah Anda bisa menjamin setiap kali pergi ke pasar dapat rezeki? Enggak. Yang punya sawah, apakah Anda bisa menjamin sawah yang Anda kerjakan sebaik-baiknya, dengan bibit yang terbaik, dengan pengawasan yang terbaik, ya, dengan pestisida yang terbaik, pupuk yang terbaik, yakin bisa panen? Yakin bisa panen? Diyakin-yakinkan, yakin. Tapi kenyataannya panen atau enggak panen, ada jaminan enggak? Enggak ada. Yang kerja dari pagi sampai malam bisa jamin dapat duit? Enggak ada jaminan dapat duit. Bisa jadi kehilangan duit. Betul atau betul? Bisa jadi kehilangan duit. Jadi rezeki itu di mana? Itu di mana-mana. Jawaban orang bingung. Ya, karena di pasar ya ketemu, di jalan ya ketemu gitu kan ya. Tapi dicari di pasar yang enggak ketemu, dicari di jalan yang enggak ketemu. Berarti rezeki tidak di mana-mana. Karena kalau rezeki itu alamatnya jelas, rezeki di pasar, semua orang geruduk pasar, betul atau betul? Betul atau betul? Kalau rezeki itu alamatnya di sawah, semua orang akan menyerbu sawah, benar atau benar? Kalau rezeki itu tempatnya di pertambangan, semua orang akan jadi penambang, betul atau betul? Kalau rezeki itu ada di perkantoran, semua orang akan buka kantor. Lah terus rezeki di mana? Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Itu rezeki di Allah. Rezeki di Allah. Bukan di mana-mana tapi di Allah. Karena langit itu simbol kemuliaan, langit itu simbol ketinggian. Makanya Allah mewahyukan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22, wa rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Wa rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Dan sesungguhnya rezeki kalian itu di langit, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian ada di langit. Lah kalau Allah bilang rezeki di langit, berarti alamatnya jelas atau enggak jelas? Jelas. Di mana alamatnya rezeki? Dan jenengan selama ini nyarinya kemana? Ada yang nyarinya ke pasar, ada yang nyarinya ke kantor, ada yang nyarinya ke tambang, ada yang nyarinya ke pabrik, ada yang nyarinya ke sawah. Betul atau betul? Berarti alamatnya langit, nyarinya ke sawah. Kalau enggak dapat, yang salah siapa? Yang nyari. Lawang sudah dikasih tahu sama Allah, wa rizqukum fis sama. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih rezeki. Yang ngasih tahu siapa? Yang bagi rezeki. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngatur rezeki. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngurus semua rezeki. Allah yang ngasih tahu. Berarti cara dapat rezeki mudah atau susah? Ini yang diam tanda orang-orang yang susah dapat rezeki. Ya toh? Kenapa? Berdasarkan pengalaman, Bib, susah. Betul? Kenapa? Lah ya itu, Bib, saya uber ke pasar, ketemunya di warung.
Sauber ke warung ketemunya di sawah. Ternyata rezeki itu cara dapatkannya mudah. Kenapa mudah? Yang ngasih udah ngasih alamatnya. Misal begini, ada pembagian itu loh yang biasanya tiap bulan dulu ada dana-dana apa tuh, saya nggak pernah dapat jadi nggak paham. Apa itu? Bantuan langsung tunai BLT. Diambil di mana? Kantor pos. Katanya ini ya, katanya teman-teman di sini di kantor pos. Misal pemerintah mengumumkan BLT diambil di kantor pos. Anda ngambilnya di kelurahan, dapat enggak? Enggak. Betul kan? Kok ngambilnya di kantor Kementerian Perdagangan, dapat enggak? Enggak. Ngambilnya di kantor urusan agama, suruh nikah mas, enggak dapat. Ngambilnya di kantor bupati atau wali kota, dapat enggak? Enggak. Begitu sampai di kantor pos, dapat enggak? Nanti dulu, ngantri mas. Tempatnya sudah benar, masalah dapatnya ngantri. Nah ini konsep ngantri ini yang kadang orang enggak paham. Konsep ngantri ini orang yang enggak paham. Dapatnya sih dapat, cuman tanggal cairnya antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Jam cairnya antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Jadi sekarang coba dicerna lagi. Ini konsep hidup yang paling enak, paling gampang, paling cetha welo-welo yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Jenengan enggak usah mumet, enggak usah mikir. Rezeki tempatnya di mana? Di langit. Alamatnya mana? Langit. Cairnya kapan? Ngantri. Ya, terus setiap orang ngantrinya sama atau beda? Beda. Oke, berarti kalau kita pengen dapat rezeki, nomor satu kita nyarinya kemana? Ke langit. Naik apa? Ya. Nah namanya ke langit itu artinya maksudnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Naikkan rezekimu ke langit, ke Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Ya udah, sholat, bakti sama orang tua, silaturahim, istighfar. Makanya urusan sholat sama rezeki itu tak terpisahkan. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya, perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah atas urusan itu, ngajak keluarga sholat. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Kamilah yang berikan kalian rezeki. Gitu kata Allah Ta'ala. Jadi orang yang sholat dan ngajak keluarganya sholat berarti lagi jalan ngambil rezeki ke langit. Habib saya udah sholat. Perintahnya Al-Quran bukan sholat. Sholat dan ajaklah keluargamu sholat. Kamu sholat tapi anakmu umur 10 tahun gak kamu suruh sholat. Kamu sholat tapi anakmu umur 9 tahun gak kamu ajari sholat. Kamu sholat tapi anakmu umur 7 tahun belum sholat. Padahal perintah Allah Ta'ala, perintahkan anakmu yang umur 7 tahun untuk sholat. Berarti sebelum umur 7 tahun harus sudah bisa sholat. Berarti dari sejak kecil sudah diajari sholat. Kapan anak kita mulai belajar sholat? Masih ingat pelajaran saya? Pelajaran sholat itu disunnahkan, diajarkan sejak manusia pertama kali hidup ke alam dunia. Langsung bapaknya disuruh ngajari sholat. Pelajaran pertama adalah panggilan sholat, yaitu adzan dan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih tahu telinga kanannya, nih yang paling penting dalam hidupmu sholat. Nih panggilannya bentuknya adzan. Ingat ya, kamu harus sholat. Melek moto sholat. Bayi owek mengkurep gak iso, melumah gak iso, ngomong gak iso. Bisanya owek sama Allah sudah disuruh ngajari sholat. Pertama kali mengenalkan waktu sholat. Nih yang namanya iqamah.
Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini qomat. Ini berarti tandanya imam sudah ngajak sholat. Kalau tadi itu mulai masuk waktu sholat. Jadi begitu bayi lahir sudah disuruh ngajari sholat. Ini kalau orang tua konsen seperti itu, berarti dia sudah gedor-gedor pintu langit, ngobrak-ngobrak pintu langit. Untuk apa? Minta rezekinya segera dicairkan karena sudah ngantri. Paham? Nah kemarin dulu waktu ngadani anak niatnya bagaimana? Ora cetok. Pokoknya adzan, komat. Niatnya apa? Wallahu a'lam bib. Nah itulah bedanya orang yang belajar sama yang enggak belajar. Kalau belajar bukan sekedar tahu disuruh ngadani ngomati, tapi ada pesan di situ untuk ngajari anak sholat. Makanya banyak ulama yang di masa lampaunya umur 3 tahun sudah sholat tahajud. Benar-benar sholat tahajud dan paham gerakan sholat, paham rukun sholat, paham sunnah sholat, paham yang membatalkan sholat. Umur 3 tahun. Anak kita kelas 2 SMP, ibunya masih ngomong, kesian, capek dia, jangan diobrak-obrak sholat. Kesian, dia lelah, jangan diobrak-obrak sholat. Giliran sekolah, ayo mangkat, terlambat kamu sekolah, diteriakin luar biasa. Yang manfaatnya sekolah belum jelas, itu diteriakin luar biasa. Tapi yang manfaatnya sholat sudah sangat jelas. Bapaknya teriak, ibu yang ngomong, ojo bengak-bengok, sakno bocah, cek turu, kesel, capek, jangan kamu teriakin. Urusan sekolah, pecut, gebuk, siram, gebyur. Nah ini kita jadi orang tua kalau seperti ini salah menempatkan prioritas, gak paham. Makanya nomor 1, kalau kita selama ini mengeluh kenapa rezeki saya ini sulit, kenapa rezeki saya itu susah, jawabannya adalah kamu salah alamat. Kamu salah alamat. Alamatnya yang kamu tuju harus jelas, harus betul. Kemana? Ke langit. Caranya bagaimana? Sholat. Bib, itu ada yang gak sholat kok rezekinya lancar. Ini model ngeyel-ngeyel. Ada yang gak sholat rezekinya lancar. Pernah dengar berita anggota DPRD sekian puluh ditangkap KPK tahu? Ya masih di sidang toh ya, masih dalam proses penyidangan. Ditangkap KPK. Rezekinya lancar enggak? Rezekinya lancar enggak? Lancar. Terus ujung-ujungnya ruwet. Ujung-ujungnya ruwet. Jenengan mau yang model begitu? Lancar. Ujung-ujungnya ruwet. Mau? Jadi pilih mana? Yang awalnya ruwet, ujung-ujungnya lancar, atau ujung-ujungnya lancar, awalnya lancar, ujung-ujungnya hehehe, pinter. Nah kalau mau awalnya lancar, ujungnya lancar, ya ngantrinya awal. Ngantrinya awal, rajin. Nah kadang begitu, ada orang itu yang begini, aturan itu kalau untuk orang dalam sama orang luar beda. Ya, biasanya keluarga itu diakhirkan. Keluarga makan nanti belakangan. Betul? Udah toh, sudah saya siapkan bandeng, kakap, gurame, sate, tengkleng masuk. Sudah saya siapkan di belakang. Cuman nanti kita makan belakangan. Kita urus dulu orang luar. Kenapa? Kendang mulai. Sepetnya wangi. Lihatnya enggak enak. Udah kasih maunya biar segera pergi. Anda pilih mana? Jadi orang luar atau orang dalam? Nah buat orang yang bagi-bagi makan ini, ya, bagi karena enggak ada artinya, ya ditum-tum. Sudah yang dekat ya didum, yang jauh ya didum, paham?
Lah karena buat Allah Ta'ala yang namanya harta, dunia, kekayaan itu nggak ada artinya, maka yang sholat, yang nggak sholat ya dikasih. Bahkan seringkali yang nggak iman ya itu dikasihnya luar biasa. Kenapa? Sependang rampung. Nah, tinggal yang khoyir nih. Ya, yang baik. Yang baik-baik ya itu kadang-kadang saking sayangnya Allah lihatnya seneng, Allah bilang sama panitia pembagian rezeki ini. Nah, yang satu itu jangan boleh pulang dulu. Mas, sabar ya. Iya. Kamu nanti belakangan. Oh iya. Ngenteni. Allah senang sama dia. Dan jenengan pilih yang mana? Suruh ngantri, enggak dikasih atau dikasih langsung suruh pulang? Allahu Allah. Ajib, subhanallah. Bunda pendiri Yayasan Rumah Yatim Muslimah, dan ini sudah di atas lokasi wakaf dan juga pembebasan tanah yang sudah ada sekitar 10.000 meter yang akan berdiri di sini pondok pesantren terpadu, ada pondok lansia, ada pondok umum, ada anak-anak, ada panti asuhan, dan juga ada nanti rumah sehat, rumah sakit. Sisihkan sedikit hartanya untuk amal jariah bersama kami untuk mewujudkan pondok pesantren terpadu agar bisa segera dimulai. Alhamdulillah sudah mulai kita membangun joglo dan juga limasan untuk tempat kajian dan ustadz yang akan tinggal di sini. Mohon bantuan doa dan hartanya untuk amal jariah bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.